Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afwa Sofiana, NIM 202112149 dari kelas akuntansi 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu sosial dan etika dalam sistem informasi manajemen. Untuk pengertian isu sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Di sini saya mengambil kasus real tentang isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang terjadi di Indonesia adalah maraknya kasus penipuan online. Untuk analisis yang pertama, termasuk ke dalam dimensi moral, apakah permasalahan kasus isu sosial dan etika dalam sistem informasi tersebut. Kasus penipuan online termasuk dalam dimensi moral kepemilikan hak dan kewajiban karena berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi. Kekayaan intelektual sebagai kekayaan yang tidak berwujud, yang diciptakan oleh seorang individu atau organisasi dengan teknologi informasi membuat pelindungan terhadap kekayaan intelektual sulit untuk dilakukan. Karena informasi yang terkomputerisasi dapat dengan mudah menggunakan atau mendistribusikan pada jaringan yang luas jangkauannya. Kekayaan intelektual yang terlindungi meliputi rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. Adapun sarana perbuatan penipuan online menggunakan sistem elektronik dengan melalui komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi. Salah satu bentuk penipuan online yang sering terjadi adalah penipuan jual beli online. Penipuan jual beli online ini biasanya terjadi ketika dilakukan jual beli di situs online. Korbannya tidak hanya pembeli, tetapi penjual pun mengalaminya. Bentuk penipuan jual beli online yang sering terjadi yaitu terdapat ketidaksesuaian barang atau produk yang diterima. Ketidaksesuaian ini dapat berupa jumlah barang yang tidak sesuai dengan pesanan, terdapat kerusakan, keterlambatan pengiriman, atau bahkan barang yang dikirimkan merupakan barang tiruan. Untuk salah satu bukti kasus penipuan jual beli online di Indonesia seperti yang lagi viral saat itu, yaitu modus penjualan sepeda motor trail mini dengan harga 2,5 juta yang diunggah di marketplace Facebook oleh akun motor bekas yang tertangkap di Trenggalek. Untuk analisis yang kedua, apakah peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak-hak korban dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi tersebut? Berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah, seharusnya sudah menjadi pelindung untuk masyarakat dan tentunya sudah dipertimbangkan sebelum peraturan tersebut ditetapkan. Adapun undang-undang yang mengatur tentang kasus tersebut, yang pertama, Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 378 dan 379. Yang kedua, Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1. Untuk bunyi pasal 378 KUHP, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Untuk pasal 379 KUHP berbunyi, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378 jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp25, diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Karena penipuan dilakukan secara online menggunakan media elektronik, maka peraturan lain yang digunakan ialah pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sanksi pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE diatur pada pasal 45 ayat 2, yaitu setiap orang yang menemani unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar. Kedua peraturan tersebut memang mengatur hal yang berbeda, yaitu pasal 378 dan 379 KUHP mengatur mengenai penipuan dan pasal 28 ayat 1 ITE mengatur mengenai tentang berita bohong
yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Meski begitu, kedua pasal ini tak jarang digunakan bersamaan sebagai sanksi pidana alternatif, karena belum ada peraturan yang spesifik mengatur mengenai penipuan jual beli online, sehingga diharapkan unsur-unsur tindak pidana dapat memenuhi salah satu dari kedua pasal tersebut. Untuk analisis yang ketiga, bagaimana cara yang dilakukan di kemudian hari agar terhindar dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi tersebut. Tindakan pencegahan dari kasus tersebut adalah: yang pertama, bagi pembeli maupun penjual harus memastikan terlebih dahulu identitas dari penjual maupun pembeli. 2. Untuk pembeli mengutamakan sistem COD, cash on delivery. 3. Jangan mudah tergiur bagi pembeli untuk membeli barang yang murah karena barang tersebut bisa saja bekas atau barang tiruan. 4. Bagi penjual diharapkan untuk selalu memastikan mutasi rekening ketika pembeli mengirimkan bukti transfer untuk menghindari bahwa bukti transfer yang dikirimkan adalah palsu. Dapat dipastikan rekening tersebut palsu atau tidak terdapat situs yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. 5. Jangan bertransaksi di luar marketplace. 6. Membaca review atau ulasan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita agar terhindar dari penipuan online. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.